Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memang tengah mendaki puncak kejayaannya menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Berbagai negara pun sibuk mengambil hati Indonesia untuk bisa bekerja sama secara jangka panjang. Dan harapan ketika Indonesia sebesar Tiongkok kelak, dalam 10 tahun ke depan para negara sahabat tersebut sudah memiliki ikatan pertemanan yang erat dengan Indonesia. Investor dunia tak terkecuali Amerika Serikat sedang melirik Indonesia untuk masuk ke dalam pengembangan nuklir, dalam hal ini yakni membangun fabrikasi bahan baku nuklir hingga pembangkit listrik tenaga nuklir. Minat investor Amerika Serikat yang berniat masuk ke Indonesia dikatakan langsung oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir atau Bapeten Hindra Subekti. Dikatakan bahwa sebagian besar dari negara maju dari Amerika yang selama ini yang masuk ke RI, tentunya mereka memiliki badan hukum di Indonesia. Hendra mengklaim perusahaan Amerika tersebut siap membangun fabrikasi bahan bakar nuklir di Indonesia, sehingga dia menyebutkan bahan galian nuklir yang akan ditambang akan digunakan dalam pabrik tersebut. Mereka juga menyatakan memang ketika proyek ini berjalan, mereka akan membangun fabrikasi bahan bakar nuklir di Indonesia, sehingga dengan demikian bahan galian nuklir yang akan ditambang akan digunakan dalam pabrik tersebut. Tentunya ini adalah rencana jangka panjang sehingga butuh dukungan dari semua pihak. Sebagaimana diketahui untuk mendukung pengembangan pembangkit nuklir di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022, yakni tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Dalam pasal 6 dijelaskan pertambangan bahan galian nuklir dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yakni pertambangan mineral radioaktif, pengolahan mineral ikutan radioaktif, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif. Adapun mineral ikutan radioaktif diantaranya seperti uranium ataupun thorium. Pemerintah dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah menyingkap kabar bahwa Indonesia menyimpan harta karun bahan baku pengembangan nuklir khususnya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Bahan tambang nuklir yang dimaksud adalah uranium dan thorium sebagai jenis radioaktif. Sedangkan thorium sendiri kerap disebut sebagai nuklir hijau sebab limbah radioaktif yang dihasilkan thorium jauh lebih rendah dibandingkan dengan uranium dan energi yang dihasilkan pun jauh lebih dahsyat. Kegunaan dari kedua komoditas tersebut yakni dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, namun pembangkit listrik dari thorium jauh lebih efisien. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Rohadi Awaludin mengungkapkan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup untuk pengadaan energi nuklir. Dia menyebutkan tambang uranium yang ada di Indonesia terdapat sebanyak 90.000 ton, sedangkan untuk tambang thorium terdapat sebesar 150.000 ton. Rohadi menilai dengan adanya ratusan ribu potensi sumber daya alam untuk energi nuklir tersebut bisa mencukupi sebagai modal Indonesia dalam memenuhi kecukupan energi dengan tenaga nuklir. Seperti diketahui, mengacu kepada data Kementerian Perindustrian, bahwa untuk menghasilkan 1000 MW atau 1 GW per tahun, diperlukan setidaknya batu bara sebanyak 3,5 sampai 4 juta ton. Sementara uranium hanya membutuhkan sekitar 200 sampai 250 ton saja. Namun, thorium mampu menghasilkan kapasitas produksi listrik lebih dahsyat hanya dengan volume sebesar 7 ton saja. Pada kesempatan yang sama, Direktur Bapeten Hindra Subekti mengungkapkan pengaturan mengenai pertambangan bahan galian nuklir sudah diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2021. Semoga dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini bisa membuat harga listrik lebih murah dan program pemerintah Indonesia untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik bisa lebih berhasil karena masyarakat tidak perlu khawatir dengan pembengkakan tagihan listrik akibat mengisi daya mobil atau motor listrik dari rumah.